nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alla umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suralaya perwakilan Tangerang Raya, yang kami hormati pengurus GMPS Generasi Muda Pondok Pesantren Suralaya Tangerang, yang kami hormati keluarga besar Majelis Al-Karimun, yang kami hormati keluarga besar Mak Karam dan Makmun, yang kami hormati ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari yang dimuliakan ini kita dapat bersama-sama hadir guna melaksanakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang alhamdulillah dilaksanakan tiap bulan sekali bertempat di keluarga besar kami, yaitu di Majelis Al-Karimun. Salawat dan salam juga curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya serta aulia Allah, juga kepada guru mursyid kita Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Moga-mogahan barokah dan karomahnya tercurah kepada kita semua. Amin. Tuan Ahwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak kepada acara manaqib, seperti biasa saya mohon doanya untuk keluarga saya yang telah meninggal dunia, wabil khusus kepada almarhum Karam bin Koang, Maimunah binti Amas, Tatang Sukarta bin Karam, Tuti Amiati bin Sarta, Khalid bin Hadi Al-Sanusi. Semoga beliau yang telah meninggal dunia diampunkan segala dosa-dosanya, diterima iman Islam dan amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya dengan wasilah pengajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala maksud kita semua dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Para ikhwan kami hormati, sebelum kita mulai acara manaqib ini, terlebih dahulu marilah kita hidupkan bismillah kita masing-masing, bertawajuh kepada Allah dengan mengharapkan rahmat dan ridhonya, agar kita semua senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikirullah,
yang sesuai dengan bimbingan guru mursyid kita semua. Dan marilah kita awali manaqib ini dengan majelis doa. Pertama, kita bacakan surat Al-Fatihah ini untuk guru mursyid kita, pengusaha Aba Anom, Syekh Haji Ahmad Sohibul Wabak Tajul Arifin radhiyallahu, yang membina dan membimbing kita dan mengayumi seluruh ikhwan akhwat Thariqat Qudran Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surilaya di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyemarakan karuman ridho kepadanya. Ya Allah, Ya Allah, tolonglah kami semua yang hadir di sini dengan asrar yang telah Engkau letakkan kepadanya. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Fatihah ini kita tunjukkan kepada seluruh keluarga pengersa Abah, para wakil talqin dan para mubalik dan mubaligo, serta seluruh pengamal Thariqat Qudran Naqsabandiyah Surilaya di mana saja berada, dengan doa dan harapan semoga Allah SWT memberi kesehatan dan kekuatan serta ketabahan dalam rangka menjalankan tugas dari guru mursyid kita semua. Ibarakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketiga, Fatihah ini kita doakan untuk kejayaan dan keselamatan agama, bangsa dan negara kita tercinta. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga semua kita dijauhkan dari segala penyakit yang sekarang menyerang kita semua, yaitu corona. Semoga Allah angkat penyakit ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatuh umul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keempat, bagi para ikhwan yang punya hajat dan niat baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat dan niatnya, khususnya kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga dengan angkat derajatnya, dimurahkan rizkinya, dilancarkan usahanya, dikabulkan hajat baiknya, dan semoga bisa menjalankan ibadah amalnya secara istiqomah sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dari dunia sampai akhirat. Al-hadini wa kuliniatin solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, Fatihah berikut ini kita doakan untuk para ikhwan akhwat yang saat ini berhalangan hadir karena banyak halangan dan rintangan. Semoga diberi kemudahan untuk hadir pada manaqib berikutnya. Untuk para ikhwan dan kaum famili yang saat ini sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrod. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi para ikhwan dan kaum famili serta orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang disebut maupun yang tidak disebut di sini, semoga diampunkan segala dosa-dosanya, diterima iman Islam dan amal ibadahnya, serta ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Wabil khusus kepada almarhum Karam bin Kuang, Maimunah binti Amas, Tatang Sukata bin Karam, Tutu Umiati binti Sarta, Khalid bin Hadi Amas Sanusi, Kuang bin Senan, Kande binti Pulan, Newi bin Pulan, Amas bin Pulan, Gojali Muslim bin Pulan, Raden Amas Sadikin bin Pulan, Paman Abdurrahman bin Karna,
Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fun ahun wa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum sayyunilihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta doanya untuk saya dan keluarga kecil saya, semoga saya dan keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup, dijadikan anak-anak saya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, agama dan bangsa dan negara. Juga dilancarkan usaha saya, menjadikan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga keluarga besar saya, yaitu keluarga Karam Maimunah, semoga Allah jadikan keluarga besar kami selalu dalam lindungan berkah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala perpecahan, dijadikan keluarga besar kami selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan rezekinya, dijadikan keluarganya keluarga yang selalu dalam bimbingan guru mursyid kita, dan juga keluarga besar saya agar selalu dapat menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir juga saya minta doanya, kita sedang membuat BSMGMPS Generasi Muda Pondok Pesantren Suralaya. Semoga Allah lancarkan segala niat kita semua, semoga cepat selesai dan dijauhkan dari segala halangan dan rintangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara manaqib pada sore hari ini, pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan oleh Hadintis, pembacaan tanbih akan dibacakan oleh pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan oleh Ustaz Minto, pembacaan tanbih oleh Ustaz Slamet, pembacaan tawasul oleh Hadintis, pembacaan manaqib dan doa oleh saudara Ustaz Caming. Khidmat ilmiah ditiadakan, ditutup dengan salawat Bani Hasim 3 kali. Selanjutnya marilah kita ikuti acara manaqib ini dengan penuh hikmat dan hormat. Dimohon agar selama berlangsungnya acara manaqib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir khafi saja,
Mudah-mudahan Allah SWT berkenan mengabulkan doa kita semua. Amin. Dan kepada para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manaqib ini, dimohon dengan segala hormat segera memulainya tanpa dikomentari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Surya Layak Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang.
Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tiada lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thariqah, qadiriyah, naksabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Matapan Surya Layak 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Untaian mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wabi barakatus Syekh Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته ولبيته أجمعين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائهم وإخوان الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة والأقربين والأنصارين وعليكم وسلمكم وإلى أبينا آدم عليه السلام ومن هوى تناسل بينهما إلى يوم الدين. شهر ليلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا ومولنا وإمامنا بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى البكاة صحابة ورقم والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر ليلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجتهدين والمقررين في الدين والعلماء الراشدين والقراء والمؤنسين والتفسير والمحدثين وسلسلة الصوفية والمحققين وإلى المكرمية والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض الغربية والشمالية. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهل سلسلة طريقة القادر السبعية وجميع لطرق سلسلة الأولياء غاشر عوده من سيد الشيخ أبو القادر جيلاني قدر وسيد سامي قاسم المجدني وسيد سيمان في القرحي وسيد الشيخ الساقاني وسيد سيابي بالمجامع وسيد سياسا وسيد سيجاك الصوري وسيد شكران وسيد شابد المستومي وسيد سيد أحمد بندي وحضر رباني وسيد قدس وسيد غفار وطلق لتكوس البن وسيد شاب الكريم بن والعظيم سيد القرشي عبد الرحمن بن محمد وإلى حضرة سيد القرشي أحمد صاحب التاج وعارفين رضي الله وأصولهم وفروعهم والسلسلة ودينان وشيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أنواع والدين وويلكم ومشايخنا ومشايخكم وأتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أوقع
علينا ولموتونا توسونا وقل لنا إنك بدعاء الخير إلينا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم في مشارق الأرض ومغربها ومن يمسمنها ومن قول آدم عليه السلام إلى يوم القيامة شيء بينهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهر القرى وتام الكرامة وتغنى بالمواعيد وتنال بالرغائب وحسن الرواتب وتذكر كما بالكريم وليالي وصحبه في كل مت ونفس بعدد كل مرء اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهر القرى وتهب الكرمة ولا بالوعيد وتنال بالرغائب والهوات وتذكر ثواب الكريم والآل وصحبه في كل وقت ونفس وذلك لمن إليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهر القرى وتهب الكرمة ولا بالوعيد وتنال بالرغائب والهوات وتذكر ثواب الكريم والآل وصحبه في كل وقت وذلك لمن اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hambanya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabat beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karomah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqib Sultanul Aulia Syahid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Muqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syahid Abdul Qadir dan dari kitab Lujaini Dani fi Dikri Nubdatin min Manaqibil Qutbi Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh hikmat dan hormat. Semoga keberkahannya ini manaqib Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya dan melaksanakan bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada Sohibul Hajat Bapak Eni Suhaidi beserta keluarga dan keluarga besar Makmun Maimunah senantiasa selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga putra dan putrinya menjadi putra putri yang soleh dan soleha, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian yang hadir di sini
dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat, dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Manqabah kelima, berlaku benar dan jujur adalah pedoman pandangan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya oleh seorang ikhwan, apakah yang menjadi dasar atau pedoman dalam pandangan hidup bagi Tuan Syekh sehari-hari. Jawab beliau, ala sidqi wa ma kadibtu qad, artinya bagiku benar pantang berdusta. Diriwayatkan bahwa pada waktu Syekh Abdul Qadir menginjak usia muda sekitar umur 18 tahun, bertepatan pada hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji, atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput untuk mengembala seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, wahai Abdul Qadir, bukan begini tujuan hidup Tuhan dilahirkan ke dunia ini. Alangkah kagetnya Syekh Abdul Qadir mendengar unta bisa berbicara begitu. Kemudian unta tersebut segera dilepaskannya dan beliau kembali pulang menemui ibunya. Setibanya di rumah, beliau naik ke atas loteng rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Semua kejadian itu dilaporkannya kepada ibunya dan beliau memohon agar ibunya suka membaktikan dirinya kepada Allah serta mengizinkannya untuk pergi ke Baghdad meneruskan pelajarannya. Seperti telah diketahui oleh umum, pada masa itu Baghdad adalah sebagai kota pusat ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh pemuda dan siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras menambah ilmunya dan meningkatkan keruhaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaannya pada ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, serta perjalanan yang jauh lagi sulit dan berbahaya. Lagi pula akan tinggal dalam suatu tempat yang tidak ada teman dan sanak famili. Itu semuanya tidak akan menjadikan halangan bagi Syekh Abdul Qadir untuk mencari tambahan ilmunya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, bercucurlah air matanya. Hal itu dikarenakan dirinya sudah tua dan suaminya yaitu ayah Syekh Abdul Qadir telah lama meninggal dunia. Sehingga timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu lagi dengan putra yang sangat ia cintai, yang ia didik dengan kasih sayang itu. Tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang taat kepada agama serta berhati suci, maka dia tidak menghalangi kehendak anaknya untuk berbakti kepada Tuhannya dengan kebaktian yang sungguh-sungguh. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkannya untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah disiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan jauh itu. Beliau dibekali oleh ibunya uang sebanyak 40 keping dinar, yang oleh ibunya dimasukkan dalam baju putranya persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri orang. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Tetapi sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun juga, walaupun ibunya telah tahu benar bahwa putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, di mana beliau berjanji untuk senantiasa mematuhi dan melaksanakan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak. Kedua-duanya berpisah dengan perasaan hati yang amat berat. Perpisahan itu hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan untuk mencari harta kekayaan, kemewahan, pangkat maupun nama. Setelah beberapa hari kafilah itu berangkat, di mana Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir mendekati kota Baghdad, yaitu di suatu tempat yang bernama Hamdan, tiba-tiba kafilah tersebut dihadang oleh segerombolan perampok berkuda sebanyak 60 orang.
para penyamun itu merampok kapilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan atau bersikap bengis pada Syekh Abdul Qadir, karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin, sehingga mereka menyangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun yang datang dan bertanya kepada beliau apa yang dia punyai. Dijawab oleh beliau bahwa dia mempunyai uang sebanyak 40 keping dinar dijahit dalam bajunya. Penyamun tadi lalu segera melapor kepada pimpinannya apa yang telah dia dengar dari pemuda itu. Kemudian kepala penyamun segera memerintahkan anak buahnya tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu apakah benar yang telah dikatakan tadi, dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkannya tadi. Kemudian pemimpin penyamun serta segera menyuruh anak buahnya mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan uang 40 dinar dari dalamnya. Melihat uang itu, hati pemimpin penyamun tidak menjadi gembira, tetapi terpesona sejenak. Kemudian bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya itu. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau telah berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya lagi bahwa jika ia bohong maka tidak akan berarti upayanya dalam menuntut ilmu agama. Mendengar jawaban tersebut, pemimpin penyamun itu lalu bercucur air matanya dan menangis terseduh-seduh, karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa selama hidupnya ia terus-menerus melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Seketika itu juga kepala penyamun itu jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir seraya menyesali segala dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian pemimpin penyamun itu berjabat tangan dengan Syekh Abdul Qadir dan berjanji dengan sungguh-sungguh akan menghentikan pekerjaan menyamun, karena diakuinya bahwa pekerjaan tersebut adalah perbuatan yang jahat dan hina. Lalu diperintahkannya pada anak buahnya supaya semua barang-barang dikembalikan kepada yang punya masing-masing di antara kafilah itu, dan kemudian dilanjutkan perjalanan kafilah itu dengan selamat sampai Baghdad. Selanjutnya semua anak buah penyamun tersebut mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan bahwa kepala perampok inilah yang menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu. Allahumma ansurna fa'anti ridwani alai wa middana bil asraril lati awda'taha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliyai wa qudwatil asfiyai qutbi rabbani wal qawsi samadani wal mahbubi subhani syahidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir al-Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa sari biha sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha humumana wa ksib biha gumumana wa gfir biha dunubana wa qdi biha duyunana wa asli bi ahwalana wa balig biha a'malana wa taqabbal biha taubatana wa akshif biha hubatana wa ansur biha hujatana wa ja'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabikal muttasibin
بمحبة المهتدين بهذه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تهرمنا فضل الشفاعة وسنة في جمرته وأدنى يبور المحجلين وأشي شبكين وشب اليمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.